ya mendengar cerita nenek. Ada kuasa dalam namanya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Wah, siapa itu domba Allah? Ya, darah anak domba Allah, Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa manusia. Ya, anak-anak ya, darahnya berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Darahnya berkuasa menghapuskan segala dosa, yang menyelamatkan manusia masuk ke dalam surga yang mulia. Puji Tuhan, nenek senang sekali. Makanya nenek mau setia. Karena apa? Karena nenek tidak sia-sia percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa, Nek? Kok tidak sia-sia? Iya, karena Tuhan Yesus janjinya pasti tidak gagal dan tidak ingkar. Nenek mau cerita buat kalian. Di dalam apa? Di dalam maksud nenek Markus. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Pasal yang pertama dari kitab Markus ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Wah, di sini ceritanya begini anak-anak, di mana Tuhan Yesus terus melakukan perjalanannya terus. Dia pergi di suatu tempat namanya Kapernaum. Di Kapernaum itu ya, Yesus masuk ke dalam satu rumah ibadah, dan di sana di satu rumah ibadat, di sana Yesus mengajar. Yesus mengajar sangat baik dan sangat luar biasa. Kenapa? Karena semua orang yang mendengar tertakjub sama Tuhan Yesus, terheran-heran. Karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan pengajaran yang mana ajarannya itu ya, waktu Yesus mengajar itu sesuatu yang luar biasa, itu kuasanya nyata, tidak seperti ahli-ahli Taurat ya, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang hanya biasa-biasa saja. Tapi waktu Yesus mengajar mereka boleh merasakan kuasa dari Yesus, karena Yesus itu apa? Yesus itu anak Allah. Yesus itu anak siapa? Anak Allah. Lalu apalagi yang terjadi? Waktu Yesus mengajar, ada seseorang yang sedang kerasukan roh jahat. Ada seseorang yang sedang kerasukan roh jahat. Nenek baca ya pada ayat yang ke-23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada orang yang kerasukan roh jahat. Wah, orang itu berteriak. Orang kerasukan jahat, dan dia berteriak, "Apa urusanmu? Apa urusanmu dengan kami?" Wah, roh jahat itu berteriak sama Yesus, "Hai Yesus orang Nazaret, Engkau datang hendak membinasakan kami." Wah, jelas dong, Yesus ingin membinasakan setiap kuasa kegelapan, setan-setan. "Aku tahu siapa Engkau, yang kudus dari Allah." Setan-setan aja tahu Yesus itu yang kudus dari Allah. Luar biasa. Tapi Yesus datang untuk membinasakan setiap kuasa-kuasa setan. Lalu ayat yang ke-25 dikatakan apa yang terjadi. Tetapi Yesus menghardik, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Wah, Yesus mengusir setan dari orang itu. Lalu roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara yang nyaring, ia keluar daripadanya. Wah, setan-setan saja takut sama Tuhan Yesus, taat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus usir, suruh keluar. Setan keluar, pergi. Takut setan. Karena Tuhan Yesus kita apa? Tuhan Yesus kita Allah yang berkuasa. Iya, Allah yang berkuasa. Waduh. Lalu orang-orang banyak heran. Karena apa? Karena belum pernah ada orang yang bisa mengusir setan, lalu setan itu takut oleh perintah itu. Perintah Tuhan Yesus kita. Ya, perintah Tuhan Yesus kita luar biasa.
perintah Tuhan Yesus kita, perkataan Tuhan Yesus kita itu berkuasa. Setiap kuasa kegelapan, setiap apa yang dikatakannya pasti apa? Pasti terjadi. Wah, senang. Anak-anak juga. Kalau anak-anak ya sungguh-sungguh lagi ya, kalau anak-anak percaya dan mereka yang sudah percaya, mereka akan berkata-kata di dalam nama Yesus dan apa? Dan bisa terjadi. Misalkan apa nenek? Misalkan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penyakit yang ada dalam tubuhku keluar dan aku sembuh di dalam nama Yesus. Percaya, berdoa, pasti terjadi karena Tuhan Yesus memberikan kita apa? Kuasa untuk melakukannya. Karena di dalam nama Yesus ada apa anak-anak? Ada kuasa. Senang ya? Puji Tuhan. Nenek juga senang. Nenek mau lebih setia sama Tuhan. Oke, baik anak-anak. Setia terus dan jangan takut. Karena Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Kalian juga bisa mengusir setan. Di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Jangan takut sama yang gelap-gelap. Jangan takut sama setan. Ya, kuasanya udah diberikan. Bagaimana caranya? Karena anak-anak sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, luar biasa. Jangan takut lagi. Ya, kita udah punya kuasa untuk apa? Mengusir setan. Shalom. Sampai ketemu lagi dengan nenek ya. Tuhan memberkati. Shalom.